Salam sejahtera, salam sehat, sahabat inspiratif di mana saja Anda berada. Jabatan dan kuasa adalah dua hal yang saling berhubungan. Di mana ada jabatan, di situ ada kuasa. Atau sebaliknya, orang berkuasa karena punya jabatan. Ketika seorang diberi jabatan, misalnya sebagai ketua organisasi atau kelompok, maka serentak ia juga memiliki kuasa untuk memimpin, mengatur, juga mengorganisir kelompoknya. Maka saudara terkasih, pertanyaan kita adalah mengapa jabatan itu diberikan dan dari mana kuasa itu datang? Jawabannya, jabatan itu diberikan karena ada dukungan dan kepercayaan. Dan kuasa adalah wujud dari dukungan, kepercayaan yang diberikan oleh orang lain kepada seseorang untuk memimpin mereka. Maka sederhananya, jabatan dan kuasa adalah pemberian orang lain atau sekelompok orang untuk kita jalankan. Namun seringkali jabatan dan kuasa itu disalahgunakan. Ketika seorang pemimpin merasa bahwa jabatan dan kuasa itu absolut pada dirinya, ia mungkin saja akan berubah menjadi egois, tamak, dan serakah. Saudara terkasih, dalam Injil hari ini, Markus bab 9 ayat 30 sampai 37 mengisahkan tentang para murid yang memperbincangkan tentang kuasa. Siapakah yang paling berkuasa di antara mereka? Latar belakang diskusi para murid tentang kuasa ini muncul karena mereka baru saja menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus dimuliakan di puncak Gunung Tabor, atau yang kita kenal dengan kisah atau peristiwa transfigurasi. Ketika mereka tiba di Kapernaum, Tuhan memanggil mereka, kemudian Ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu mengatakan, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan Dia yang mengutus aku." Saudara terkasih, lewat tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, kita belajar beberapa hal. Yang pertama, Tuhan Yesus menunjukkan dengan sikapnya bahwa seorang pemimpin itu harus menjadi teladan. Menjadi teladan dalam tutur kata, dalam pengajaran, juga dalam tindakan nyata. Saya ingat perkataan dari Bapak Uskup Petrus Canisius Mandagi MSC dalam sambutannya tadi malam pada perayaan Vigili hari ulang tahun episkopalnya yang ke-27. Beliau mengatakan seperti ini: kata-kata mengajak, tetapi tindakan itu lebih nyata. Kata-kata seorang pemimpin adalah ajakan. Ajakan untuk melakukan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi orang lain. Serentak juga ajakan bagi dirinya untuk melakukan sesuatu yang nyata. Pemimpin menjadi barometer bagi orang-orang yang dipimpinnya. Maka tindakan seorang pemimpin menunjukkan kualitasnya, dan kualitasnya sebenarnya menunjukkan imannya. Hal yang kedua, seorang pemimpin tidak hanya berkualitas secara intelektual, tetapi juga memiliki hati yang tulus, jujur untuk memimpin. Ketulusan dan kejujuran itu digambarkan seperti seorang anak kecil yang murni hatinya, yang tidak punya banyak kepentingan dalam hidupnya, seperti yang digambarkan dalam kisah Injil hari ini. Maka jika kita punya kualitas hati yang jujur dan tulus dalam memimpin, percayalah bahwa segala persoalan akan mampu kita hadapi, karena ada Tuhan yang selalu menopang kita, seperti kata pemazmur dalam bacaan-bacaan hari ini. Hal yang ketiga, milikilah hati sebagai seorang pelayan, karena menjadi pemimpin bukan soal jabatan, tetapi amanah untuk menyuarakan kepentingan banyak orang.
Seorang tokoh pejuang Indonesia pernah mengatakan, seorang pemimpin belum dikatakan memimpin sampai ia telah meletakkan pelayanan dalam kepemimpinannya. Maka tindakan Tuhan Yesus dengan menempatkan seorang anak kecil di tengah-tengah para murid, secara tidak langsung Tuhan menegur para murid untuk tidak berambisi mengejar kuasa dan kehormatan, apalagi sampai bertengkar tentang siapa yang paling berkuasa. Tetapi terlebih dahulu mereka harus memiliki kerendahan hati dalam semangat melayani, barulah mereka dapat menjadi seorang pemimpin. Saudara terkasih, saya kira bahwa dalam pengalaman realitas hidup kita saat ini, kuasa dan jabatan sering menjadi sumber konflik dan pertikaian. Karena kuasa dan jabatan, orang bisa saling menghabisi satu sama lain. Ingatlah bahwa jabatan dan kuasa itu terbatas. Tak ada yang absolut, tak ada yang abadi. Jabatan dan kuasa itu bukan milik kita, tetapi amanah orang banyak yang dipercayakan kepada kita. Hari ini kita memimpin, tetapi esok atau lusa dapat saja digantikan oleh orang lain. Lantas, di mana keistimewaannya? Saudara terkasih, kiranya bacaan-bacaan pada hari Minggu biasa yang ke-25 ini mengingatkan kita bahwa kuasa dan jabatan akan sangat berkualitas bila ditunjukkan dalam sikap dan tindakan hidup yang berkualitas juga. Jabatan dan kuasa itu harus kita maknai sebagai panggilan hidup untuk melayani orang lain. Meski memang untuk menjadi seorang pemimpin sejati bukan urusan mudah. Kita akan selalu berhadapan dengan begitu banyak godaan dan tantangan duniawi. Bahkan bisa saja kehadiran kita akan selalu dilihat sebagai ancaman bagi mereka yang fasik hatinya, yang akan selalu menyerang kita dengan berbagai macam motif dan cara. Seperti yang kita dengarkan dalam bacaan pertama dan bacaan kedua pada hari ini. Semua itu dilakukan karena kedengkian dan iri hati. Tetapi kita harus percaya bahwa dalam situasi sesulit apapun, bila kita tulus, bila kita punya hati untuk melayani, maka hikmat dan pertolongan dari Tuhan akan selalu menyertai dan menuntun perjuangan kita. Rahmat Tuhan senantiasa menolong kita.